Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digusianesa, CGP Akta Ketujuh Kota Batam. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 14 Budaya Positif. Silakan disiapkan. Attention! Next phrase. Listen to the teacher. Okay, good morning. How are you? I will divide you into 6 group because you will discuss. Nanti Miss akan kasih pertanyaan, 6 pertanyaan. Nanti kalian akan tulis jawabannya. Silakan diskusikan dengan kelompok. Tuliskan di sticky note ini dan tempelkan ke depan. Oke, pertanyaannya adalah dalam kelas. Kalian bikin kelas kan seperti apa sih? Kita bikin kelas itu dalam waktu kedua ya. Berapa hari kan menghabiskan jam di sini? Jadi, hampir seharian kan di sini kan, coba di rumah kan. Nah, maka kita gimana kita membuat kelas kita menjadi nyaman, makanya kita buat kesepakatan kelas atau nilai-nilai dalam kelas. Pertama, yang harus kalian buat adalah kalian jawab di sini. What do you think our classroom should be like every day? Kelas kamu mau pikir kelasnya seperti apa setiap hari? Harus misalnya kita bilang harus tidy, tidy. Nanti tempel di sini. Ya, masing-masing grup ya. Nanti satu lagi ini mau buat kelasnya harus clean. Masing-masing kelompok 2 jawaban ya. Nanti silakan langsung tempel aja ke depan. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua adalah what will this lesson need to do to help you to be successful? Number 3, school is important because kenapa sekolah itu penting? Jadi dibuat jawabannya. Kalian silakan diskusi kenapa sekolah itu penting menurut kalian. Yang keempat adalah what should we be doing to make sure our class are smoothly? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan untuk memastikan kelas kita dapat berjalan dengan lancar? Mungkin harus ada listriknya, harus ada kipas anginnya, harus ada lampu. Nah, what will you need to do in order to be successful this year? Apa yang harus kamu lakukan agar sukses tahun ini? Okay? How can we improve our classroom? Bagaimana saya meningkatkan kelas saya lebih baik? Mungkin harus ada bunganya, harus ada buku pojok bacanya. Tulis di sini, nanti bisa bagikan. Oke? Nah, selanjutnya. Ada yang tahu apa kata green? Apa artinya green? Apa artinya green? Ada yang tahu nggak? What is the meaning green? Bagus. Bagus ya, atau luar biasa ya. Nah, sekarang kan lihat ya, apa yang membuat itu kelasnya bagus? Pertama ada look, yang tahun ini suaranya di dalam kelas. Saya bikin kelas saya tuh rame, ada orang ketawa, ada orang tersenyum, nggak ada yang marah-marah, ada orang bertanya, ya. Yang ini feel, apa yang kalian ingin rasakan di dalam kelas? Saya bikin kelas tuh rasanya free, respectful, ya. Nanti dibuat di sini ya, masing-masing kelompok kind, nice, beautiful gitu. Nah, public classmate saya selalu berkata positif, selalu berkata lembut. Kalian ingin teman sekelas itu terbaik kayak mana?
minute. Ngomong aja. Mana soalnya? Apa ya? Apa lagi tadi? Kayaknya pompa itu bahasa Inggris apa? Isi tentang kesepakatan kelas, nanti ini akan ditempel di kelas, mungkin di belakang ya, tentang apa yang udah kalian, pendapat kalian ya di sini ya, tentang what do you think our classroom should be like every day, bagaimana cara negara classroom, katanya lebih kreatif, renovasi, lots of classroom, lebih banyak classroom, udah saya buat ya peraturan kelas. Nanti kita lagi. Untuk kalian adalah yang wangi. Oke, nanti kita beli pewangi. Kap, tenang. Clean. Nah, ini teman kelas yang baik adalah oke, tidak suka bully, membenci, kelahi, toksik, rasis, nakal, naughty, mock, mengejek. Berarti nanti dalam kelas jangan ada yang mengejek temannya ya. Saling respectful atau menghormati teman. Nah, sekarang kita bisa lihat kelas roll di belakang. Kita baca sama-sama ya. Pertama yang itu adalah be responsible. Semua di bawahnya. Hai, always be kind. Try your best. Jadi coba selalu coba yang terbaik dari kesalahan kita. Yang bawah. Berarti yang lain dari diri saling berbagi dengan temannya. Terus akan ini stempel di belakang biar pengingat kalian. Oke, thank you for class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai.
Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam penuh dengan pengetahuan seperti saat ini. Yang saya hormati Wakil Kurikulum, yang saya hormati Wakil Sarana, yang saya hormati rekan kita diskusi Desa SPD calon guru penggerak angkatan 7 serta teman-teman semuanya. Baiklah, hari ini kita mengikuti workshop Diseminasi Budaya Positif Modul 14, yakni Aksi Nyata Modul 14 Budaya Positif, yang berjudul Menyebarkan Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif oleh rekan kita di Gusia Desa SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Jadi mohon teman-teman dipahami dan didengarkan ya. Oke, terima kasih kepada di Gusia Desa, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman guru-guru hebat di SMA 11 Batam. Izinkan saya mendiseminasikan aksi nyata modul 14 budaya positif, di mana saya sudah mempelajari untuk baru satu modul itu ada modul 11, 12, 13 dan 14, dan 14 ini yang harus aksi nyata dengan mendiseminasikan kepada rekan-rekan guru di SMA 11 Batam untuk mengaplikasikan budaya positif di dalam sekolah kita sehingga SMA 11 menjadi lebih baik lagi. Nanti teman-teman akan menghadapinya ketika bergabung di dalam calon guru penggerak. Nah, di sini kami modul 14 di akhirnya, mana modul 11 kami pelajari tentang filosofi KHD, 12 gimana cara penerapannya, dan tentang kodrat manusia, kodrat alam, dan kodrat zaman. Dan modul 14 ini mulai kita memahami tentang budaya positif. Kita menerapkan budaya positif dalam kelas kita, atau lebih tepatnya di sekolah kita. Nah, di sini saya izin, bukan bermaksud saya lebih hebat daripada teman-teman. Saya yakin teman-teman sini ada guru-guru hebat di SMA 11 Batam, tapi memang tugasnya wajib mendiseminasikan di sekolah, ya maka saya mendiseminasikan di sekolah. Kalau tidak, saya mungkin ke sekolah yang lain. Maka bukan bermaksud saya lebih hebat, tapi di sini mungkin berbagi apa yang saya dapat dari modul yang sudah saya pelajari. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di modul 14 di dalam program Guru Penggerak. Inilah yang kami pelajari selama mempelajari tentang guru penggerak. Jadi bukan dipelajari tentang ilmu saya, tapi tentang secara keseluruhan, cara berpikir, cara bertindak sebagai guru. Dan itu yang kami pelajari dalam program Guru Penggerak ini. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan itu akan saya sampaikan di sini. Sebelumnya kita harus tahu, kita mengetahui tentang kalau kita memakai program kurikulum Merdeka, kita akan belajar namanya diferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang tentang prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan siswa. Kita harus memahami kalau manusia itu heterogen, tidak homogen, di mana cara belajarnya berbeda-beda. Ada yang kinestetik, visual, audio. Nah, di sini saya juga akhirnya sadar kenapa dulu saya ketika guru penerangan saya tidak bisa duduk diam. Ternyata saya orang kinestetik, suka berjalan ke meja lain, berpindah-pindah. Dan itu yang kita coba terapkan di kelas kita. Kalau ternyata siswa itu berbeda-beda cara belajarnya. Jadi kalau mereka yang suka berdiri, berjalan, mereka ada kinestetik, maka kita akan mengarahkannya. Kalau yang suka dengan audio atau visual, berarti kita harus membuat material pengajaran kita berwarna-warni. Jadi dulu saya suka berdiri atau berjalan, ternyata saya sadar ternyata saya ada kinestetik. Hobinya nggak suka duduk lama-lama di dalam ruangan kelas. Nah, selanjutnya adalah kita harus gimana tujuan kita di dalam kurikulum Merdeka, di harapan dari Pak Nadiem, dan juga dari harapan ketika saya mengikuti pelatihan Lemhanas juga pelajar Pancasila ini juga diterapkan. Jadi mereka juga memahami, para angkatan juga
para akpol juga disiapkan harus tentang pelajar Pancasila. Jadi mungkin karena kita belum kurikulum merdeka ya, tapi di sini saya coba memaparkan sedikit. Jadi kurikulum merdeka itu tujuan akhir kita dari program merdeka adalah mewujudkan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi itu yang pertama kali kita harus terapkan. Kedua, mewujudkan siswa berkebinekaan global. Jadi sekarang kita menyiapkan siswa tidak hanya yang untuk berkebinekaan atau saling menghargai sukunya, tapi sekarang sudah menyiapkan siswa berpikir global. Jadi ketika di zaman era digital 4.0 mungkin 5.0, anak-anak sudah bisa berteman dengan teman-teman yang beda. Jadi ketika bertemu teman rekan kerja dari Afrika atau negara Latin, mereka siap bisa bekerja sama karena mereka sudah memahami berkebinekaan global. Jadi kalau kita kurikulum merdeka nanti kita harus menerapkan di dalam kelas kita. Jadi anak-anak berbeda suku, budaya, agama, gimana mereka saling menghormati. Nah, itu yang harus diterapkan. Kemudian siswa yang mandiri. Siswa yang mandiri berpikir kritis. Jadi mereka bisa mandiri mencari problem solving sendiri. Ketika ada sesuatu, mereka bisa bernalar kritis, tidak asal menyerap. Kita tahu harus informasi sangat cepat di era ini, dan kita harus menerapkan siswa yang bisa berpikir kritis dan mandiri juga mencari informasi atau pengetahuan skill-skill baru. Dan yang itu adalah yang paling penting, ada bergotong royong, di mana itu kita sudah pelajari dari kecil. Jiwa gotong royong itu jangan sampai hilang, jangan sampai kita buat anak-anak yang apatis, tetap anak yang mau bekerja sama. Kemudian adalah yang paling terakhir adalah kreatif. Ternyata siswa kreatif itu paling penting. Itu yang harus kita wujudkan dari profil pelajar Pancasila. Nah, makanya kami ketika mengikuti guru penggerak, itulah yang akan kami pelajari, mewujudkan siswa-siswa yang kreatif, gotong royong, mandiri, tetap bertakwa, berkebinekaan global, tetap kritis juga. Jadi itulah tujuan akhir dari guru penggerak ini, mewujudkan siswa yang pelajar Pancasila. Nah, di sini ada modul 1.4 adalah disiplin positif. Mungkin kita pernah tahu apa yang maksud disiplin menurut Bapak Ibu. Jadi disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita berharap di sini disiplin positif adalah siswa itu bisa bersikap disiplin, berperilaku dengan mengakui nilai-nilai kebajikan universal, tetapi memiliki motivasi itu dari dalam diri. Jadi bukan karena disiplinnya, oke, nanti kalau telat upacara dihukum, nanti kalau aku datang ke sekolah telat, nanti aku dapat hukuman ini, aku harus datangnya tepat waktu karena nanti ada konsekuensinya. Tapi kita mau siswa yang menyadari, saya harus datang, kalau saya ingin menjadi orang berprestasi, saya harus menjadi orang hebat, saya harus datang tepat waktu, bangun pagi. Jadi motivasi itu tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena faktor-faktor luar yang membuat dia mau disiplin. Itu yang harus kita wujudkan dalam program disiplin positif. Jadi kita mewujudkan disiplin positif ini, kita memberikan dia jangan karena mereka jangan membuat anak-anak melakukan sesuatu karena hadiah, imbalan, sogokan, apalagi ya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita membuat disiplin jangan karena itu. Jadi anak-anak itu melakukannya bukan karena ada alasan. Oke, nanti saya harus disiplin nanti biar dapat hadiah dari guru, atau saya takut kena hukum makanya saya datangnya tepat waktu. Tidak, kita mau mereka disiplin karena memang itu sudah menjadi nilai-nilai universal yang harus mereka pelajari. Karena disiplin adalah ciri khas dari orang yang akan sukses dan mereka memahami itu. Jadi bukan karena ada unsur paksaan lagi, tapi memang tumbuh dari dalam diri mereka. Kemudian adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ada kebutuhan dasarnya karena ingin bertahan hidup. Kita bekerja di sini ya karena kita butuh uang untuk makan, untuk membeli pakaian. Itu ada kebutuhan dasar atau survival, bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya. Makanya ada anak-anak yang tidak bisa bergaul atau itu, maka kita harus membuat mereka, teman-temannya mau menerima, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, rasa diterima dan kasih sayang. Kemudian penguasaan, jadi ada anak-anak yang mungkin egois,
dia mau jadi leader, pemimpin, mau didengarin kata-katanya. Itu adalah ciri khas dari penguasa, kebutuhan dasarnya sebagai penguasa. Kebebasan, jadi kalau ada anak-anak yang suka bermain, nggak suka diatur, itu adalah keinginannya untuk bebas. Karena kebutuhan dasar manusia juga nggak mau ditekan kan, kita juga tidak mau hidup di bawah tekanan. Itu memang ada bagian kebutuhan dasar, dan itu wajar karena kita juga ingin bebas. Kesenangan, nah kalau ada anak-anak yang mungkin suka bermain-main, suka tertawa, suka bercanda, karena itu adalah kebutuhan dasarnya untuk bersenang-senang. Karena manusia juga tidak mau hidup dalam peraturan yang kaku, mereka juga ingin bersenang-senang, makanya memiliki kadang hiburan atau healing. Nah itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bersenang-senang. Motivasi perilaku manusia. Nah, dimana tadi saya sudah sampaikan, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke, mungkin saya mungkin menggambarkan suatu menganalogikan. Coba buat bayangin, di tangan ibu ada sesuatu yang ibu pegang, yang merupakan harga diri ibu genggam kuat-kuat. Silakan. Ibu bayangkan sesuatu yang menjadi harga diri ibu di dalam telapak tangan ibu dan ibu genggam kuat-kuat. Oke, Denny, silakan coba Denny bujuk Buas untuk membuka tangannya, membuka apa yang dia genggam. Terserah bagaimana caranya. Ini bujuk Buas untuk membuka genggamannya. Terserah caranya gimana, mau berkata-kata, mau nyogok, terserah. Ayo Buas. Sesuatu yang berharga ya buat Buas, termasuk harga dirinya. Kira-kira ibu itu mau buka atau enggak? Nah, harga iPhone. Saya akan memberikan itu sebuah iPhone sudah dibuka namanya kenapa? Oke, nah tadi ketika manusia punya harga dirinya, maka itulah yang kita pegang. Kita menghargai setiap harga diri manusia, makanya kita mau itu motivasi tiba dari eksternal atau dari dalam dirinya. Karena setiap manusia juga ingin dihargai atau respectful, maka nanti itu adalah salah satu nilai-nilai universal sebuah manusia. Mereka ingin dihormati atau di respectful. Nah, motivasi perilaku manusia pertama adalah secara sadar ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini masih disebut motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi aku harus datang tepat waktu, nanti kena hukum, suruh diri. Nah, kita belum butuh itu. Kemudian murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ingin dipuji-puji. Wah, nanti aku biar dapat pujian dari ibu guru deh, aku datang pagi. Masih belum ya, itu masih termasuk ya cari muka. Makanya kita nggak mau belajar Pancasila bukan yang itu, tapi yang memang dari intrinsik menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Ya seperti tadi, dia tidak mau membuka genggamannya dan kita harus menghormatinya. Mungkin itu ada harga dirinya, kita menghormati. Itulah nilai-nilai universal yang akan kita bagi ke anak-anak sehingga mereka sadar yang mereka lakukan itu untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, itu yang kita coba terapkan. Saya juga bersih belajar dari modul 1.4 ini, saya belajar tapi belum saya sempat mengaplikasikan karena baru dapat di bulan Desember. Mungkin saya coba mempelajarinya lagi, menerapkan di kelas-kelas saya gimana cara biar anak-anak itu bisa timbul motivasi intrinsik, termasuk ketika membuang sampah ya. Padahal itu
kebersihan itu adalah nilai universal, tapi mereka belum memahami kalau buang sampah itu adalah bagian dari rukun iman. Malah sudah dibilang kan kita buang sampah mendapatkan pahala kan karena itu menjaga kebersihan, tapi mereka juga belum memahami pentingnya suatu kebersihan, masih buang sampah sembarangan. Nah, itulah kita coba menerapkan nilai-nilai kebajikannya dalam diri mereka. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika gagal itu anak masih karena dihukum. Karena ketika mendapat hukuman, anak akan merasa sakit hati, dia merasa tidak nyaman, mungkin dia merasa takut, ada perasaan takut yang timbul. Jadi dia terkesan memaksakan. Kita memaksa kamu harus datang ke waktu, kamu harus mengerjakan ini, jadi dia terpaksa mengerjakan sesuatu. Mungkin ada murid masih jadi trauma healing, jadi yang kayak luka masa kecil atau istilah kerennya apa? Inner child. Ada luka batin di ketika masa kecil. Ada salah satu teman saya, dia di orang Flores, guru bahasa Inggris juga. Jadi dia tanya, apa yang kamu ingat dari guru kamu? Jadi kami di sini dibuat segitiga trapesium tentang kenangan saya tentang guru. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman yang menyakitkan dari seorang guru? Silakan Pak Rahmat mungkin. Jadi kami membuat segitiga restitusi. Jadi kita diminta untuk melihat masa lalu kita. Adakah pengalaman yang tidak menyenangkan dari guru? Ternyata saya punya teman dari Flores, jadi dia sampai nangis menceritakan waktu itu dia pernah marah sama gurunya. Nanti gurunya bilang kamu tidak cukup, mungkin kata-katanya mungkin bagi orang sana cukup kasar lah. Dan itu ternyata membekas sampai dia udah berumur sampai umur 40 tahun dia membekas. Dan dia nangis di hari itu, dia berkata, saya buktikan dia jadi guru bahasa Inggris akhirnya. Jadi saya ingin jumpa guru itu, saya ingin ngomong ke dia, ini nih murid yang kamu bilang kayak gini. Ternyata itulah namanya luka masa kecil atau luka ketika kecil. Bukan gak kecil, malah dia ketika remaja mengalami itu. Makanya kita mencoba menghindari itu, apalagi anak-anak generasi sekarang berbeda ya. Jangan disamakan dengan generasi dulu. Anak generasi dulu oke, gimana sekarang mereka sangat rapuh. Kalau kita marahin dikit mungkin ya nggak bisa terlalu dikerasin anak-anak sekarang. Apalagi dengan ada pengaruh-pengaruh dari teknologi yang maju. Dan kemudian ada ketika memberi hukuman, anak menjadi rendah diri. Kemudian ada konsep disiplin identitas gagal. Jangan kasih mereka disiplin karena dikasih, oke, kamu kalau disiplin nanti Miss kasih nilai 10 atau nanti Miss kasih hadiah siapa yang datangnya tepat waktu. Nanti Miss kasih ranking 1 deh siapa itu. Jangan, karena itu anak jadinya cenderung melakukan karena ekstrinsik, saya mau melakukannya karena biar dapat hadiah, makanya saya mau melakukan itu. Jadinya adalah tidak efektif karena anak cenderung melakukan karena pingin dapat hadiah. Kedua, merusak hubungan. Jadi ada teman yang merasa iri, kok dia dapat, udah kasih banget gurunya, kok saya nggak dapat. Ketiga, mematikan kreativitas karena mereka melakukannya cuma karena hadiah dan tidak ada berpikir yang berkreatif. Menghukum dengan sistem ranking juga tidak baik dan merampas harga dirinya. Karena kita tahu tadi semua orang nggak mau harga dirinya dirampas. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Berkonsekuensi. Mungkin ada yang bisa bantu apa sih konsekuensi? Jadi beda ya hukuman yang konsekuensi. Jadi konsekuensi, oke, kalau kamu terlambat nanti membersihkan ruangan. Kalau kamu nanti terlambat datang ke kelas saya, nanti harus ditambah jamnya 15 menit. Terlambat 15 menit, berarti waktu istirahat kamu dipotong 15 menit. Jadi ada konsekuensinya. Tapi itu juga sebenarnya tidak baik, karena itu penguatannya jangka pendek aja, karena anak cenderung karena konsekuensi. Terus perlu monitoring berkelanjutan. 3. Stimulus respon. Murid hanya menghormati karena peraturan aja. Oh, aku harus melakukan ini karena ada peraturannya, ada konsekuensinya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan atau refleksi. Nah, yang baik adalah restitusi. Ini adalah guru manajer. Jadi guru itu ada pembagiannya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi mereka memahami, oh ya, saya sadar saya salah.
Karena kalau saya terlambat itu tidak baik. Jadi mereka menyadari dirinya, fokus pada permasalahan masalah jangka panjang. Murid juga belajar menghormati dirinya sendiri, itu yang penting. Menghargai dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Dan dia bisa mengontrol dirinya, jadi dia tidak dikontrol orang lain. Orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri atau tidak bisa membuat rencana akan masa depan hidupnya, maka dia akan hidup dalam rencana orang lain. Maka dia harus belajar untuk mengontrol dirinya sendiri. Dan murid bisa bersemangat memperbaiki kesalahan. Oh iya ya, besok aku harusnya tidur lebih awal biar bangun lebih cepat. Jadi bisa, itu namanya motivasi implisit. Nah, pendekatan restitusi. Ini saya buka videonya. Kesulitan. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Stop pak, sebel banget. Masa aku dikatain suap fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Sebel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Sebel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Sampai pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan nyaman. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan
bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu ada salah satu penerapan segitiga restitusi ya, di mana gurunya mengakui, oh itu kesalahan yang wajar, biasa aja. Semua juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kemudian digali lagi, uh, digali lagi digali lagi kenapa sih itu salah. Jadi anak memahami tentang kesalahannya sendiri. Jadi ada motivasi intrinsik, mereka diberi waktu ruang untuk memahami kesalahan mereka, dan itu adalah refleksi. Dan kita fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi bukan pada karakter yang marah-marah, maki-maki teman atau membanting, tapi karakternya yang kita fokuskan. Dan kita membawa mereka untuk mencari solusi sendiri atau problem solving. Jadi anak-anak bisa belajar gimana mencari solusi ketika ada masalah. Jadi tidak dibantu. Ada apa nih Gerangas kamu datang ke ruangan ini? Ini saya kesal betul difitnah sama Rara. Kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya kamu difitnah? Dia bilang kami curi barang Miss. Kan cuma pinjam aja. Iya, kamu pasti marah dan kesal ya dikatakan mencuri. Miss juga mungkin kesal bila ada yang fitnah kayak gitu. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya saya marah-marah lah Miss. Akhirnya saya robek gitu. Wah, sampai segitunya. Kamu juga mengurus sosial media ya kemarin? Sampai begitunya kamu mau melakukan itu karena alasan tertentu kan? Ya lah Miss, masalahnya nggak diterima dibilang mencuri. Orang kan cuma pinjam. Baik, mempertahankan harga diri itu juga memang penting ya. Lalu apa sebenarnya kamu tak izin ketika minjem buku itu? Nggak bilang secara langsung sih Miss, tapi kan dia lihat kalau aku ambil bukunya. Kan nggak harus sampai bilang aku nyuri juga, terus ngatain buat status gitu. Baik, coba diingat lagi. Ketika kamu minjam, kamu belum minta izin ya ke orang-orangnya, terus kamu marah-marah sampai merusak, terus bentak-bentak juga, buat kata-kata tidak baik di sosial media. Apa kamu merasa bahagia setelah itu? Ya bahagia kan? Apa itu sesuai dengan prinsip yang kamu pegang? Ya enggak sih Miss, setiap orang kan harus menghargai orang lain. Betul, penting bagi setiap orang untuk mampu menghargai orang lain. Ya Miss, tadi saya emosi. Oke, wajar sih kamu emosi. Ini nilai keyakinan yang harus kita pegang, menghargai orang lain. Lalu kira-kira solusi apa yang kamu punya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya nanti minta maaf Miss karena kita meminjam barang dan berjanji akan menjaga ucapan saya baik di sosial media ataupun ketika berbicara. Oke, bagus sekali nih ya. Kamu sudah menyelesaikan masalah sendiri. Kamu bisa menyelesaikan dengan bijak tanpa emosi. Saya bangga dengan kamu. Kamu yang akan menjadi orang hebat suatu saat nanti. Karena orang hebat diawali dengan orang yang mau mendengarkan dan menghargai orang lain. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contohnya, kalau guru penghukum cenderung dia bilang yang tidak memakai atribut sekolah lengkap diri, silakan orang bendera. Dia ngasih hukuman. Dan suaranya cenderung keras, membuat rasa bersalah. Ini gurunya soalnya lembut, bikin kita merasa bersalah lebih dalam banget. Berapa kali sih ibu sudah beritahu, ibu kecewa sekali dengan tindakan kamu. Kamu selalu kecewakan ibu. Jadi anak merasa bersalah, dan itu juga tidak bagus untuk perkembangan anak. Kita membuat harga diri anak terluka dan anak itu merasa bersalah. Teman, kalau guru yang karakternya teman, ayo besok lebih tertib ya, buat ibu bangga. Ya udah, kali ini nggak apa-apa deh, ibu maafkan. Besok jangan diulangi lagi ya. Jadi gurunya kayak teman, itu juga nggak bagus. Jadi anak cenderung menghargai guru itu sendiri. Guru itu enak sebagai teman, juga tidak bagus. Kalau pemantau masih lumayan. Kamu sudah melanggar, kamu tahu kan peraturannya apa? Oh iya bu, saya tadi terlambat, peraturannya kalau terlambat saya harus bersihkan toilet ya bu. Ya kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, itu guru pemantau. Jadi dia cuma nanya, tahu kan peraturannya? Jadi anak juga, oh iya bu, peraturannya ini.
Tapi yang lebih bagus adalah posisi manajer. Kita bilang, oke, iya memang sih kalau terkadang kita lupa ya karena terburu-buru. Ibu juga pernah lupa pakai topi, tapi tahu kan kesalahannya apa? Iya Bu, saya terlambat. Jadi gimana ke depannya? Oh iya Bu, besok saya nanti lebih menyiapkan 1 hari sebelum malamnya apa yang perlu saya bawa. Jadi Anda diberi ruang waktu untuk merefleksi. Tadi pakai segitiga restitusi yang tadi. Nah, caranya adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi coba saya lakukan di kelas saya sudah tiba. Saya buat kesepakatan kelas. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi kenapa sih perlu peraturan? Kenapa polisi buat peraturan? Oke, kalau di Honda harus pakai helm. Kenapa harus ada peraturan itu? Nah, kalau apa bedanya kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Jadi kalau peraturan kelas ya itu tadi kayak kalau Honda harus pakai peraturannya harus pakai helm. Kalau kesepakatan, kita memang buat kesepakatan dengan siswa. Kita bersama-sama siswa buat gimana sih biar kelas ini lebih baik. Kamu maunya seperti apa kelas ini? Kamu biar bisa sukses, biar gurunya yang marah-marah gimana? Ya Bu, saya harus rapi, baju dimasukin. Kelas harus bersih, datanya seperti ini. Kita buat kesepakatan bersama-sama anak. Jadi itu bedanya kesepakatan dengan peraturan. Ini kita mau kesempatan kelas, kita berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan sekolah, dan siswa membuatnya dalam bentuk yang menarik nanti ditempelkan di kelasnya masing-masing. Jadi itu yang diharapkan untuk para wali kelas bisa membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi siswa tahu, oke, kesepakatan kelas kita harus datangnya tepat waktu. Kata Bu Bainal bilang, kita bersama-sama Bu Bainal dan siswa 12 IPA kelasnya harus rapi, bersih sebelum guru masuk. Jadi itu adalah kesempatan kelas, kerjasama semuanya. Jadi itu Walas diharapkan ke depan untuk membuat kesepakatan kelas yang membangun nilai-nilai universal terhadap siswanya. Nah. Oke, baik Bapak Ibu, itulah adalah tentang nilai-nilai positif yang akan kita terapkan dalam sekolah. Jadi modul 14 ini tentang, jadi kami nggak belajar buat FPP berdepresi, kami belajar tentang nilai-nilai budaya KHD universal. Yang kami belajar itu universal. Jadi kami nggak belajar gimana sih anak, saya kok maunya anak kinestetik harus bisa auditorium visual. Ya silahkan ditanyakan ke Bu Lili ahlinya kurikulum atau FPP. Kami belajar tentang nilai-nilai universal. Jadi yang saya harapkan mungkin kedepannya kita siswa lebih memahami tentang nilai-nilai kebajikan, sehingga mereka melakukan sesuatu bukan karena hukuman, penghargaan, karena ingin dipuji atau ingin takut karena hukuman atau konsekuensi, tapi memang motivasi dari dirinya. Mungkin kita bisa sama-sama mulai untuk para walas membuat kesepakatan dalam kelas. Oke, kesepakatannya harus duduk di dalam kelas sebelum gurunya hadir. Kelas ruangan harus bersih. Semua harus bertanggung jawab. Tidak ada boleh ngejek temannya. Tidak ada boleh membuli temannya. Itu kesepakatannya. Kita harus saling menolong atau menghormati orang lain. Kita buat sama-sama Bapak Ibu kesepakatan di dalam kelas. Dan nanti ditempelkan. Jadi kesepakatan itu kerjasama, sharing antara walasnya dengan siswanya. Apa sih yang mereka inginkan biar kelas ini menyenangkan buat mereka. Mereka merasa bahagia ketika dalam kelas. Apa yang mereka inginkan. Nah, itu bisa dibuat dan ditempel nanti. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan sharingnya. Ini adalah salah satu syarat modul 14. Semoga Bapak Ibu yang sedang berjuang untuk CGP bisa bergabung. Kita sama-sama mewujudkan sekolah yang lebih baik di SMA 11 dengan mengaplikasikan nilai-nilai KHD yang luar biasa, pemahaman KHD yang sangat luar biasa. Dan saya tahunya di filosofi KHD cuma tuturi Handayani, ternyata lebih dalam lagi ilmunya tentang Ki Hajar Dewata Rada. Pemikiran beliau sangat luar biasa ya, sangat relevan dengan dunia sekarang, konteks sekarang, di mana kodrat alam dan kodrat zaman. Dan makanya dari guru penggerak ini diharapkan kita membangun nilai-nilai universal kepada siswa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan membuat keyakinan kelas sangat menyenangkan karena kami belajar tentang membuat kesepakatan bersama. Bagaimana kelas kami menjadi menyenangkan. Saya senang karena guru mau mendengarkan pendapat. Aktivitas membuat kelas sangat menyenangkan. Kita berdiskusi tentang membuat kelas yang nyaman supaya SMA Negeri 11 Batang semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam guru penggerak.